Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Al-ayah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, malam tantahu salatuhu anil fahsya'i wal munkar lam yajdad minallah illa bu'da. Barakallah, walaupun dalam keadaan lockdown, iman jangan sampai down, kegiatan jangan sampai breakdown, lalu melahirkan suudon yang kesananya jadi sakit kepala, mengakibatkan smackdown. Anggap semua yang terjadi sebagai istirahat dari setiap kita, work from home, stay at home, dijalani dengan cooling down aja. Nah, ini memetik arti menuai hikmah sahabat Hajar TV yang Allah muliakan, walaupun jauh di mata tapi always dekat di doa. Walaupun jauh di kaki tapi senantiasa dekat di hati. Ikhtiar, perbuatan, rezeki, kejutan, hanya doa yang merubah takdir. Saya Pependi izinkan menyampaikan percik arti menuai hikmah mengurai makna dari yang kita rasa di setiap tahunnya ada momen besar di dunia keimanan, dunia keislaman, bimakna Isra Mi'raj. Isra adalah perjalanan, Mi'raj adalah dinaikkan. Dalam proses satu malam, ini ajaib, sulit diukur dengan logika dan akal, tapi harus diwadahi dengan keimanan karena sudah menjadi takdir dan disepakati. Sepaket. Disitulah kenapa Rasul diutus. Saking sayang terhadap umatnya, waktu sholat yang 50 waktu, kebayang nggak? 5 waktu aja. Sangat ruang yang kemudian menjadikan kita lalai, itu lalu terbengkalai, padahal semua akan jadi bangkai. Maka bingkai rangkai sebelum jadi bangkai, pesan yang sudah diamanahkan bagi setiap orang yang beriman. Aqimus shalah, tegakkan sholat. Kita akan sedikit cerita tentang proses Isra Mi'raj. Bagaimana Rasulullah mendapatkan fitnah besar saat itu. Tapi Rasulullah sudah punya modal namanya Al-Amin. Harus menceritakan keajaiban yang dialaminya. Subhanalladzi, Maha Suci Allah yang asra, menjalankan hamba yang dipilihnya, kekasihnya. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Hamba yang dipilihnya untuk melakukan the journey, melakukan perjalanan dari haram Mekah Al-Mukarramah ke Al-Aqsa. Masjid yang harus kita kunjungi di antaranya itu Masjidil Aqsa. Ada proses apa di situ? Melakukan perjalanan spiritual bernama Isra. Selebihnya ini yang jadi kontroversi. Wal Mi'raj, dinaikkan ke atas. Bagi Allah mampu. Saya kasih analogi untuk kisah ini. Satu ketika ada serangga di saku saya. Saya bawa kajian keluar kota, keluar negeri. Serangga itu boleh jadi cerita kepada kelompoknya. Aku ikut keluar negeri dalam waktu yang cepat. Karena ada dalam posisi di sakunya Ustadz ini. Bagi Allah yang maha besar, sangat mudah memperjalankan hambanya dalam waktu semalam. Kalau diukur durasi dan jarak itu Mekah Al-Aqsa itu berapa hari, berapa jam. Tapi bisa dilakukan dengan percepatan. Ini yang harus kita sikapi dengan ilmu yakin. Bagi Allah mudah saja. Persoalan kita bukan di situ. Apa hasil dari Isra Mi'raj itu? Satu perintah yang berat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikan sabar dan sholat itu sebagai isti'anah, media untuk memohon pertolongan kepada Allah. La kabiratun, walaupun berat. Ini untuk para milenial, saya mau kasih pertanyaan biar sholatnya semangat ya. Berapa gajimu sampai kau meninggalkan sholat? Siapa yang menggaransi usia kita di zuhur nanti, di asar nanti, di maghrib nanti? Asuransi mana yang menggaransi? Maka bingkai, rangkai, jangan lalai dan terbengkalai sebelum jadi bangkai. Kalau orang Sunda bilang, kalau mau
Berbuat baik jangan dinanti-nanti bising keburu mati. Berapa gajimu sampai kau meninggalkan sholat? Maka ini lihat histori mendapatkan perintah yang namanya sholat kan mondar mandir dari 50 waktu didiskon besar sampai 5 waktu pun masih berat. Masya Allah. Ini hikmah Isra Mi'raj yang kemudian kita akan petik arti tuai hikmah urai makna. Apa fungsi sholat untuk kita? Untuk mengerem segala persoalan yang tidak diridhoi. Maka orang sholat itu belum tentu dijamin itu tidak sedang bermaksiat. Maka rem untuk sholat, untuk maksiat itu adalah sholat. Maka sholatlah sebelum disolatkan. Buat cowok nih, the real man go to masjid. Karena proses Isra Mi'raj itu dari masjid ke masjid. Kalau kita beriman kepada Isra Mi'raj, the real man go to masjid. Lelaki sejati adalah yang rajin pergi ke masjid. Bolehlah ada grup band namanya The Masjid. Kita bikin grup band The Masjid. Ya. Nah, ini bagi para jomblowan, jomblowati, kalau cari jodoh yang suka ke masjid. Allah aja disetiain, apalagi kita. Maka benar sholatnya, benar seluruh urusannya. Rusak sholatnya, rusak seluruh urusannya. Ini pesan penting dari sholat yang terkesan dan terpesankan dari proses yang namanya Isra Mi'raj. Nabi luar biasa. Dan sangat mengkhawatirkan kepada umatnya. Suatu ketika termenung seperti merenung, lalu Jibril datang mempertanyakan apa yang direnungkannya. Ya Khalilullah, apa yang kau lamunkan? Keluargamu, hartamu, posisimu bukan. Umatku. Apa yang kau khawatirkan dari umatmu? Ummati 3 kali berarti penekanan. Ternyata satu poin yang sedang kita bahas. As-sholah, takut hancur sholatnya. Maka benar sholatnya, benar seluruh urusannya. Kata lainnya, sholat adalah barometer untuk mengukur, mendiagnosa karakteristik seseorang. Itu bisa dilihat dari sholat. Orang pelit sama orang baik, yang nggak pelit, dermawan, itu lihat aja takbirnya. Kalau mereka sholat, takbirnya maksimal nggak? Nyunah nggak? Mengikuti apa yang Rasul contohkan nggak? Kaifa nusalli ya Rasulullah? Bagaimana kami harus sholat ya Rasulullah? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Maka takbirnya juga harus mengikuti Nabi ini. Maka banyak sekarang umat yang sholat tapi nggak kena gitu. Kelihatan pelitnya itu ketika takbirnya nggak sampai di yang dimaksud. Nggak nyunah, nggak nyusun, nggak genah. Jadi Allah, berarti pelit. Kalau aja pelit, apalagi ke manusia. Jadi benar sholatnya, benar seluruh urusannya. Ringan takbirnya, dia ringan tangannya. Terima kasih, hatur nuhun. Berarti dia ahli sedekah. Maka sholat itu kaitannya dengan aqimus sholah wa atu zakah. Terlihat seorang benarnya sholat, dia ringan tangannya, empati, peduli, menyayangi, tidak menyaingi, merangkul, tidak memukul, mengajak, tidak mengejek, mengilhami, tidak menghakimi. Luar biasa sholat ini. Maka sahabat Hajar TV yang Allah muliakan, semoga ini menjadi tambahan ilmu bahwa sholat adalah kuncian. Hari ini kita di atas tanah, besok tanah di atas kita. Hari ini kita bisa beli jam, berapapun harganya, tapi nggak bisa membeli waktu. Maka di detik, di menit, di jam, di hari yang mana kita dijemput malaikal maut. Maka sholatlah sebelum disolatkan. Kematian sering kita lupakan, tapi demi Allah, yang namanya kematian tidak pernah melupakan kita. Jangan sombong. Wasta'in bis-sabri was-shalah. Innaha lakabiratun. Jadikan sabar dan sholat itu sebagai ketika ada persoalan. Kenapa kalau perempuan tatkala selfie dia kepalanya miring? Itu psikologis banget, butuh sandaran. Ya, saya pesankan dengan tema Isra Mi'raj ini, kalau sudah tidak ada bahu untuk bersandar guys, brother and sister fillah, masih luas bumi untuk bersujud. Izinkan saya menyampaikan hikmah dari surat cinta Allah kepada hambanya melalui proyek perintah ibadah bernama sholat. Ketika kita wudhu, seakan-akan Allah berbicara, kau berwudhu hambaku, berarti kau bersolek untukku, karena wudhu perintahku. Ingin terbangun inner beauty, minum bedaknya, bukan itu, jaga wudhu. Ini vaksin yang anti kontroversi. La sholata liman la wudu'a. Tidak sempurna sholatnya kalau tidak sempurna wudhunya. Kau berwudhu hambaku,
Berarti kau bersolek untukku karena wudhu perintahku. Aku suka padamu. Maka orang wudhu itu kebijakannya jadi kebajikan, tidak kebajakan. Maka kalau mau keputusan, biar keputusannya tidak jadi keputusasaan, berwudulah sebelum diwudukan. Ini baru wudhu, belum sholatnya. Maka ketika kita masuk masjid untuk melaksanakan sholat, oleh-oleh Isra Mi'raj, kau memasuki rumahku, aku siap melayanimu hambaku. Allah itu sang penunggu. Lalu kita takbir menghadap kiblat, kau menghadapku, aku menghadapimu. Kau angkat tangan, takbiratul ihram, aku turun tangan. Di dalam sholat ada ruku. Aku tahu kau lelah hambaku, aku tahan kejatuhanmu. Betapa romantisnya Allah dalam perintah sholat ini. Lalu kita sujud, seakan seperti orang tua yang merindukan anaknya yang lama tak pulang. Kemana saja hambaku, seakan-akan punggung kita dielus-elus. Aku merindukanmu, kau jarang menemuiku. Sekarang aku tahu masalahmu begitu banyak. Kenapa kau mengeluh karena jarang mengallah? Kenapa kau lelah karena tidak lillah? Kenapa kau tidak bertahan sampai terpuruk sujud? Karena kau tidak bertuhan. Maka ketika kita sujud, Allah berbisik, aku rindu padamu hambaku. Lalu kita duduk di antara dua sujud, Allah seakan-akan berbicara, kau masih mengakui aku sebagai Rabbmu? Aku urus urusanmu. Lalu kita sujud lagi. Di situ saat terindah hamba dengan makhluk dengan kholiknya, hamba dengan Rabbnya. I love you hambaku. Aku rindu, aku cinta padamu hambaku. Maka Nabi menyatakan jarak terdekat Rabb dengan kholiknya adalah ketika sujud. Yang paling harmonis dan romantis ketika kita salam ke kanan dan ke kiri. Maka Allah proklamasi, siapa yang mengusikmu? Aku yang mengusiknya. Maka dengannya, yuk supaya kita tidak tergolong dan tidak termasuk orang-orang yang lalai, terbengkalai sebelum jadi bangkai. Mari kita rangkai, kita bingkai sebelum jadi bangkai. Bagaimana kita menjadi ahli sholat. Supaya tidak lalai dalam sholat, ada permohonan sebagai perubah takdir setelah ikhtiar. Bimakna doa. Rabbi ja'alni muqimas sholat. Supaya tidak lalai sholat. Ya Allah, kami memohon kepadamu, jadikan aku, Rabbi ja'alni muqimas sholat. Para penegak sholat. Wa min duriyati. Begitupun anak cucu keturunan kami. Rabbana, ya Allah ya Rabb kami, wa taqabbal du'a. Terimalah permohonan proposal kami ini. Innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sungguh Engkau Maha mendengar apa yang kami inginkan dan Engkau Maha menerima taubat kami. Maka kembali saya ingatkan, berapa gaji kita sampai kita melalaikan sholat? Maka sholatlah sebelum disolatkan. Ke masjidlah sebelum dikemasjidkan. Berwudulah sebelum diwudukan. Hari ini kita banyak teman, besok tidak ada yang menemani kecuali amal kita. Maka sholat. Awwalu ma yuhassabu yauma bihil abdu as-sholat. Pertama dihisab di mahkamah konstitusi di alam barzah nanti itu adalah as-sholat. Sholat. Maka black box dari setiap seorang tuh kenapa hisabnya syari oleh hisab cepat. Lihat aja sholatnya. Di dunia juga sudah bisa pakai patokan. Benar nggak nih sholatnya? Maka mau pilih pemimpin, mau pilih suami, mau pilih istri, lihat sholatnya, audisi sholatnya. Kalau benar sholatnya, dijamin benar. Karena perintah yang paling pokok di antara rukun Islam setelah syahadat adalah sholat. Maka yuk, sholat yuk. Cuma 5 kali aja dari 50 kali, diskon jadi 5 kali, masih negosiasi. Rasulullah itu berdiri lama sampai pecah kakinya, bengkak kakinya. Karena itu orang yang sudah dimaksum. Apa itu maksum? Sudah dapat garansi, jaminan, ampunan. Tapi masih membengkakkan kaki. Kalau kita bengkak kaki bekas pusal, bekas sepedahan ya. Kalau Rasul bengkak kaki, pernyataannya sederhana. Tidak bolehkah aku termasuk hamba yang bersyukur? Ya wujud syukur yang sungguhnya itu kalau ngikutin Rasul memperbaiki kualitas sholat kita. Maka sahabat Hajar TV yang Allah muliakan, ini luar biasa sekali. Hakikatnya yang bicara ini lagi ngomongin ke dirinya sendiri karena mulutnya lebih dekat ke telinganya. Maka hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. 2 hayya 'ala.
yang dikumandangkan muazin itu password, itu keyword. Road to kebahagiaan, road to kemuliaan, road to janji Allah bernama surga yang penuh kenikmatan. Hayya 'alas shalah, mari kita sholat. Hayya 'alal falah, mari kita menuju kebahagiaan. Jangan lupa bahagia dengan sholat. Jangan menunggu bahagia untuk sholat. Sholat saat itu Allah bahagiakan. Demi Allah. Maka berbisiklah kepada bumi, langit pun mendengar. Maka dengannya, semoga ini berhikmah. Maka dengannya kita menjadi para praktisi sholat, menjadi ahli berjamaah karena nilainya berbeda. Insya Allah semua akan indah pada waktunya. Maka jangan lupa bersyukur, dan wujud syukur adalah kualitas sholat kita yang semakin hari semakin diperbaiki. Rasul menutup dan mengamanahkan sebuah doa dalam sholat kepada para sahabatnya, kepada Mu'adz bin Jabal. Wahai Mu'adz, jangan kau akhiri sholatmu setelah seluruh doanya kau bacakan dalam sholatmu, ingat doa yang ini. Allahumma a'ini ala dikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah kami dalam mengingatmu, dan as-sholatu lidikri, sholat itu adalah mengingat. Wa syukrika sebagai wujud syukur kita kepadanya, wa husni ibadatika. Semoga dengan hikmah yang ringan ini kita bisa memperbaiki ibadah-ibadah kita. Saya Bebe Pendi, jangan lupa bahagia, jauh di mata tetap dekat di doa, jauh di kaki tapi selalu dekat di hati. Jarang bertemu tapi saling merindukan, jarang bersua tapi insya Allah saling mendoakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang tergambar, terpercik, terbersit dalam sholat setiap kita. Makanya orang sholat itu dapat doa banyak di seluruh dunia ketika sholat. Ketika kita soleh, insya Allah dapat broadcast doa yang sifatnya mengandung unsur kesolehan. Saya Bebe Pendi, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat adanya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Sengajanya ceramahnya nggak dibikin panjang, biar saya dimunculin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.